Masih suasana memprihatinkan. Nunggu tukangnya belum datang, mungkin 2 hari lagi ya. Semoga aja tidak hujan. Langit sebagai atap rumahku dan granit sebagai lantainya. Walah, kayak syair lagu ndaan. Keadaan lagi kondusif bahasanya. Keadaan lagi aman. Ngomongan 1, 2, 3 sekolah, 4 ikut anakku yang besar, kelima tidur. Saya kayak aman. Pekerjaan rumah nanti abaikan dulu, ngevlog dulu. Nah itu sedikit lihat rumahku yang sambil nunggu tukangnya, ahlinya ahli dalam bidang pembangunan belum bisa datang ya, mungkin 2 hari lagi. Dor nah, ya lagi viral, polisi menembak polisi, lapor polisi, belum diketahui yang salah sama polisi ya, judulnya polisi. Nah, ini sedikit pengalamanku tentang ya flashback berurusan dengan polisi. Saya tarik nafas, kalau cerita ke masa lalu itu agak kurang mengenakan ya. Oke, udah cukup ya. Sewaktu SMA, aku ya biasalah anak dari Gembrotnya mana? Dari pinggiran sekolah di kota. Piro? Ning ni sapa? Ngene Mbak Surati 1000. Ya wes di kanu wae. Gelem tuku ra gelem ya tuku sak perlune. Karena ya gek larang kon piye maneh. Tuku piro mong? Yes. Yang lagi sedikit apa? Ngono kuwi judulnya manggerutu kok komplain ya, Pak? Kecewa. Oh, kecewa. Ya sedikit kecewa tentang gorengan. Ada yang 1.500, ada yang 1.250, ada yang masih 1.000 ya, tergantung penjualnya. Tergantung kita mau beli yo. Wes balik. Wes angel. Nah, kembali lagi pengalamanku waktu di SMA. Dari pinggiran sekolah ke kota ya. Waktu diajari sama bapakku tidak tahu intinya ya apa lampu merah hijau tuh kan di depannya ada pembatas putih itu. Waktu itu nggak dikasih tahu, nggak diedukasi sama bapakku ya, terus ya sangger naik motor gitu aja ya. Waktu jalannya lurus terus aku kenceng ya, kecepatan ya lumayan lah waktu itu, mungkin 60 ya. Ingatanku agak bagus sih, rada inget masa-masa dulu. Nah, ini sebelum dirawat di Amino ya. Terus nah di situ lampu kan kuning, habis kuning kan merah. Aku berhenti tuh di tengah-tengah, melewati garis putih itulah. Nah, di situ aku dihampiri polisi. Terus kontak kan diambil, terus disuruh menepikan ke pos. Nah, di situ aku bingung, aku pun belum pernah naik angkot. Ya udah aku gini aja. Waktu itu Pak polisi naik, jangan ke situ. Minggir. Waktu itu polisinya aku mintain biaya untuk pulang naik angkot, dan aku tanya arah ke Banget tuh naik apa saja dan butuh ongkos berapa saja. Itu waktu SMA ya. Habis sampai rumah itu enggak aku bilang sama bapakku kan killer ya, galak, kalau dapat masalah harus diselesaikan sendiri. Kalau aku bilang malah tambah. Ya aku terpaksa beranikan, ini kan urusan orang dewasa. Ya udah wes aku berusaha ngomong, oke, udah menerima. Terus apa ki? Bapakku itu mengutus omku untuk suruh mengambil surat tilang, dan kapan ya waktu itu ya masih zaman apa itu? Damai.
istilah damai berapa ya. Kalau mungkin sekarang agak susah. Ingat nggak semua polisi. Udah. Yang kedua, ini kedua tuh sebelum kayak hampir menuju mau dirawat di rumah sakit Amino ya. Nah disitu sempat pernah jalan sama oknum polisi ya. Ya dalam pikiranku mungkin jiwa-jiwa labil waktu itu lagi broken sama keluarga, broken sama husband. Nah datang sih ini oknum polisi ya, yang kerja ngantar kerja, tapi kalau ngantar itu apa, baju dinasnya itu dilepas, hanya pakai daleman kaos biasa. Nah pikiranku di situ kan seperti ini ya, oh mungkin polisi bisa mengayomi aku ya yang lagi mobat mabit montang manting, dari segi ekonomi, dari segi mungkin fisik lelah, otak capek ya, dan ingin butuh tempat curhat waktu itu. Ternyata namanya oknum ya tempat ginilah. Oke dah. Yang ketiga, ini habis sudah dirawat di rumah sakit Amino waktu itu berapa ya, 5 atau 6 tahun kemudian setelah aku dirawat di Amino, kan aku pekerjaanku tuh ngomong keponakan sama anak tetangga. Nah di situ anakku waktu itu SMP kan bawa motor, lewatnya kan dalam ya, kira-kira jaraknya tuh 1,5 kilo lah atau 2 kilo dari rumahku. Nah jauh kan. Aku waktu itu apa, nyekel motor itu ya, kalau bahasa Indonesia apa ya, tak jabarkan gini ya, aku bawa motor kamu, terus aku minjemi uang kamu, intinya itulah. Nah di situ motornya itu motor Cina, Bangau kalau nggak salah ya. Bangau itu motor Cina itu kan dulu nggak ada harganya ya, beli mahal, kalau udah dipakai kan harganya murah. Nah, itu pun apa, nyekel. Nah nyekel itu pos motornya STNK mati, apa gini, nggak tahu BPKB sekolah atau nggak tahu ya, wong aku juga nggak tahu cerita, wong ini punya tetangga terus aku cekel gitu. Terus nah anakku ini motor-motoran ke arah ya agak lumayan jauh, lewati lampu merah hijau. Nah di situ anakku pulang boncengan bertiga, aku duduk di apa sih ini, di teras, nangis anakku ya. Aku pikiranku tuh, wah jangan-jangan nabrak seseorang, dalam hatiku bilang seperti itu. Nangis aku mendengarkan penjelasan anakku bilang seperti ini, Bu, motornya cekel polisi, minta tebusan 700, terus dikasih jam sore jam 4 hari ini, kalau nggak diambil mau dikandangke, katanya seperti itu. Ya aku cuman berusaha tenang ya, nggak mau lihat panik lah di depan anak atau sedih di depan anak. Padahal waktu dengar berita seperti itu remuk mumet, duit dari mana 700 ya, gaji sebulan aja waktu itu 700. Terus motor itu pun pinjem, aku sewa itu, maksudnya nyekel harganya 800. Oke, wes aku cari sabetan sana sini, maksudnya ya pinjaman uang. Terus aku ke arah ke pos polisi tersebut. Di sana aku bilang, Pak gimana, saya tuh senggel. Aku keluarkan jurusku kalau aku senggel. Ya tuh ya biar ya dapat keringanan sedikit lah. Ya waktu aku nggak menyalahkan polisinya, aku sadar diri emang anakku salah. Waktu itu posisi umur belum 17 tahun dan belum punya SIM, motor pun motor bodong istilahnya. Nah, yaitu buat pelajaran bagi aku dan anakku, tentunya seperti itulah. Tidak perlu saling menyalahkan ya. Terus
Nah di situ aku tawar, ternyata kena berapa ya, damai itu 200 kalau nggak salah ya. Ya lumayan lah, uang yang cukup lumayan 200 waktu itu, gaji aja sebulan 700. Oke, wes pulang. Sampai rumah itu apa, standarnya tuh lepas karena motor-motor udah tua ya. Oke, waktu itu udah dilas. Nah sampai di situ ya aku kasih pengertian lah sama anakku, misalnya kalau mau jalan lewati lampu merah hijau ya jangan bertiga, setidaknya berdua pakai helm, ya standar orang naik kendaraan lah ya. Itu kalau sekarang tuh alhamdulillah ya anakku ya sekarang umur 22, sekarang ya udah nyasin STNK, ulang tahun ini tanggal 29 nanti, ini motornya ulang tahun ya. Ya sedikit belajar untuk apa, tertib lah ya, nggak hari dari sekarang ya, kapan lagi ya. Oke, itulah sekilas. Oh ya, yang kasus viral polisi tembak polisi, lapor polisi itu ya, orang hanya mengeluarkan unek-uneknya di video, belum tentu realita di lapangan itu seperti apa ya. Nggak tahulah, kalau polisi belum bisa menentukan hukumannya, siapa yang salah siapa yang enggak, ya pasrahkanlah kepada Tuhan. Hukuman Tuhan itu lebih adil dan bijaksana ya. Apa, ikut nimbrung ya boleh lah, tapi ya jangan terlalu kejem-kejem, jangan terlalu sadis-sadis. Biarkan yang berwenang, yang bekerja, kita orang awam ya sekedar hanya mengomentari yang dasar-dasarnya aja, jangan terlalu ke dalam. Oh lagian kita juga nggak tahu yang sebenarnya. Oke, sedikit pengalamanku dengan kasus 3 polisi ya. Sebetulnya banyak, waktu itu pernah jenguk apa, omku di penjara, terus menjenguk apa, pembunuh di Gedung Panai ya, sebanyak lah. Ini yang cukup aku ingat, dan ini mulai rada senut-senut kalau aku mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu. Oke.